Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini konten pertama saya berkaitan tentang perbaikan kulkas satu pintu. Kebetulan kulkas satu pintu ini punya teman saya yang sebelumnya sudah diperbaiki oleh teknisi yang lain. Kondisinya, kendalanya sekarang sudah tidak dingin lagi karena mungkin adanya kebocoran atau mampet biasanya. Kendalanya kulkas satu pintu. Nah, ini beberapa keluhan dari teman saya dari teknisi sebelumnya. Akan saya spill beberapa chatnya. Yang pertama harus dilakukan adalah persiapkan beberapa alatnya untuk pengerjaan seperti ini. Yang pertama ada borak atau plug untuk pengelasan ya. Terus jangan lupa pentil, karena saya pribadi kalau repair kulkas itu menggunakan pentil tambahan ya. Jangan lupa kita potong dulu untuk pipa input dari freon yang ada di kompresor menggunakan pemotong pipa. Terus AC biasanya juga sama, menggunakan tang potong pipa seperti ini. Videonya akan saya percepat untuk mengurangi durasi. Nah, di sini sudah terlepas ya bagian yang kemarin sama teknisi sebelumnya dirapihkan dulu posisinya. Terus bagian pentil yang mau dilasnya jangan lupa dipaskan dulu. Nah, ini bagian pengelasannya. Karena pentilnya saya mau maksimalin supaya kuat posisinya, jangan lupa pakai plug atau borak yang tadi ya, karena bagian kepala pentil itu posisinya dia hampir beda material. Kalau nggak pakai plug ada kemungkinan nggak nempel. Saya pernah nyoba soalnya. Kawatnya juga pakai kawat tembaga biasa ya, cuma bedanya pakai plug aja biar langsung dari leher si bagian pentilnya. Setelah selesai pengelasan di bawah yang tadi, untuk bagian pipa ke kepala pentilnya jangan lupa dipaskan lagi bagian pentil yang sudah dilasnya ke bagian kompresornya untuk menyesuaikan posisi, karena kan nanti jatuhnya bakalan fix ya di situ posisinya. Nah, untuk bagian pengelasan yang di area kompresor ini jangan lupa dipakein protektor ya, karena bagian kulkas itu kan rata-rata bukan metal ya, ada yang plastik juga, ada yang dalamnya styrofoam. Jadi ada kemungkinan bagian-bagian mudah terbakar. Ada baiknya dipakein protektor supaya nggak kena yang lainnya dari apinya. Di sini kondisinya tetap dipakein boraks atau fluxnya ya, karena bagian dari kompresor itu dia kebetulan besi.
besi buat ketemu sama si tembaga itu harus pakai flux ya, wajib. Flux murah, harganya cuma kisaran 25.000 sampai 35.000-an satu cup. Setelah selesai pengelasan, jangan lupa covernya diangkat dulu, didinginin dulu. Tunggu beberapa saat, setelah dingin baru di test pressure. Jangan lupa pakai manifold ya, karena biar pressernya terukur. Biasanya saya test pressure itu buat kulkas rata-rata di 100 psi, maksimal 150 psi, jangan sampai lebih dari 150-an ya, karena kondisinya pernah saya coba itu kondisinya lebih dari 150 psi. EPAP yang ada di dalam kulkasnya itu dia kondisinya melintir karena terlalu besar tekanannya, jadi disesuaikan sama yang saya tes di sini aja ya, 100 psi ya, kalau bisa di bawah 150 psi maksimal. Jangan lupa yang tadi habis pengelasan dicek lagi kebocorannya pakai air sabun ya. Ini dipastiin lagi bahwa nggak ada bocor bener-bener. Terus sambil juga cek kebocoran, mungkin di bagian yang lain ada kebocorannya, meskipun kita posisinya udah tahu bakalan ganti filter dan kapiler pastinya ya. Nah, di sini saya mulai pencopotan bagian kapiler ya, pipa kapilernya dan filternya. Untuk bagian kapiler ini dan filter di atasnya filter itu dari kondensor ya. Dipotongnya sengaja saya lebihin posisi tembaganya, karena biasanya buat teknisi pemula seperti saya ini itu kondisi pengelasan dari aluminium ke tembaga itu sedikit agak sulit, jadi sengaja saya lebihkan bagian tembaganya untuk memudahkan pengelasannya nanti. Untuk pressure yang tadi sengaja ya masih ada posisi di dalam, karena saya sambil ingin tahu kondisi kapilernya dalam keadaan tersumbat, mampet atau enggak, dan sambil kondisinya di plasing jalur kondensornya seperti ini. Cara plasingnya itu ditahan beberapa detik kondisinya sambil dilepas tahan seperti ini. Terlihat di video ini jalur kondensornya normal ya. Nah, ini filter barunya dipersiapkan dulu ya. Jangan lupa kepala filternya itu dilas dulu, dipakein sambungan, karena biasanya rata-rata kalau dilas dalam kondisi tegak lurus, kalau untuk teknisi pemula seperti saya ini biasanya
ada kendala mampet di filter baru, meskipun filter baru ya, karena bagian dari kawat silasannya ini masuk ke sela-sela filternya. Saya pernah mengalami hal tersebut. Untuk teknik pengelasannya jangan lupa ya, karena biasanya teknisi pemula seperti saya ini cuma di bagian atasnya aja, meskipun sebenarnya kondisi dari si elemen tembaganya itu biasanya dia langsung mencar mengelilingi si pipanya biasanya, tapi jangan lupa dibolak-balik buat memastikan bahwa tidak ada kebocoran lagi. Nah, ini kondisi kapiler yang di bagian EPAP kulkas ya. Kondisinya jangan lupa dimasukin kalau bisa lebih dari 10 cm, supaya memastikan bahwa kapilernya nggak ada penyumbatan. Itu sebelumnya saya potong kondisinya. Nah, ini kondisi setelah pengelasan si filter, kapiler, dan pipa satu lagi untuk nanti vakum. Ini pipa yang di bawahnya penyesuaian ya dari yang tadi sebelumnya itu, karena kondisi kapilernya 1 meteran. Jangan lupa setelah pengelasan juga dilakukan pengecekan dengan pressure yang 100 psi tadi, diinjek pressure lagi, terus dilakukan pengetesan apa ada kebocoran atau tidak di bagian-bagian yang tadi dilakukan pengelasan. Untuk filter diusahakan posisinya tegak ya. Ya, posisi yang lain juga bisa, tapi disarankan untuk tegak dia. Untuk tes pressure ini dilakukan minimal 30 menit ya, untuk memastikan bahwa tidak adanya kebocoran. Nah, setelah itu langsung divakum ya. Kebetulan posisi yang ini harusnya dipotong, karena kulkas itu kondisinya sedikit agak unik ketimbang AC. Dia kondisinya bisa vakum dirinya sendiri, jadi nggak perlu mesin vakum yang khusus seperti teknisi AC lainnya. Divakum di minus 30 ya seperti biasa. Setelah divakum, bagian pipa yang kecil ini yang di dekat kapiler ini jangan lupa dilas lagi ya, didop. Setelah divakum, pastiin kondisinya nggak ada kebocoran. Tunda dulu selama 30 menit. Nah, ini kondisi setelah 30 menit ya. Mulai diisi freonnya. Kebetulan ini freonnya menggunakan R134A. Diinjek pelan-pelan aja ya, sedikit-sedikit. Biasanya sih saya mulai injeknya itu di 60 psi atau maksimal 80 psi. Tunggu selama beberapa menit, tutup valve manifoldnya, nanti kondisinya dia jarumnya akan turun. Setelah diisi freon, tunggu beberapa menit lagi kondisinya sampai si freon itu kondisi cairnya itu masuk dulu ke kompresornya, dia dalam keadaan stabil.
Nah, ini kondisi setelah diisi freon ya, adanya 60 psi. Kondisinya ditunggu setelah beberapa menit. Baru setelah beberapa menit selesai, itu nanti langsung si kompresornya di on lagi, kulkasnya dicolokin lagi sampai kondisinya nanti dia jarumnya terus turun. Biasanya sih rata-rata di bawah 10. Nah, untuk pengisian freonnya itu biasanya saya pakainya 10 sampai maksimal 20 psi. Itu 20 udah maksimal banget. Jangan lupa juga dicek bagian kompresornya, terus bagian filternya untuk memastikan lagi kondisinya. Terus sekiranya freonnya masih kurang, ya bisa ditambah lagi sambil keadaannya lagi running, bisa disesuaikan lagi aja. Ya range-nya dari mulai 10 sampai 20. Tapi rata-rata teknisi sih pakainya biasanya di bawah 20. Rata-rata 15 psi atau berapa. Sambil dipastiin lagi ya kondisinya, filternya dicek juga. Biasanya kondisi kulkas normal itu kondisi filternya hangat. Nah, ini kondisi setelah lama ditunggu beberapa menit ya. Kondisi filter sudah mulai hangat, lebihan kapiler sudah didop, kondisinya disesuaikan lagi kondisinya supaya tidak tersangkut atau tersenggol. Nah, di sini jarum di manifold menunjukkan bahwa di 20 psi kurang ya. Nah, itu tutup ventilnya buat nanti setelah selesai itu ditutup pakai itu, supaya kalau ada pengecekan gampang. Nah, ini kondisi di dalam EVAP-nya ya. Kondisinya sudah mulai dingin, ada suara desis dari si freon, itu menandakan bahwa si freonnya itu bersirkulasi di dalam si EVAP ya. Memang harus ada suara desisnya. Kondisi sudah normal ya. Nah, untuk kondisi si filter itu supaya kuat, saya biasanya diikat pakai bekas pipa kapiler, terus pipa kapiler yang ada di luar posisinya ditutup menggunakan aluminium foil agar terlihat rapih aja. Jadi supaya si pelanggan juga ngerasa seneng. Nah, ini kondisi si pipa suctionnya ya, sudah dingin. Kalau kondisinya semua sudah normal, bisa dilakukan pencopotan di bagian pipa isi freonnya ya, dan dilakukan penutupan dengan tutup ventil yang tadi. Biasanya sih saya ditutup dulu pakai seal tip dulu kondisinya, supaya memastikan bahwa benar-benar nggak ada kebocoran. Kurang lebihnya sama sih seperti perbaikan AC. Saya juga pernah melakukan perbaikan AC, semuanya pasti pakai seal tip. Nah, dengan demikian proses repair kulkasnya sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih.